Kisah Perang Bani Mustalik. Bab 1. Latar belakang Perang Bani Mustalik. Perang Bani Mustalik yang juga dikenal sebagai Perang Muraisik terjadi pada tahun ke-5 Hijriah pada masa kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Perang ini bukanlah perang agresi dari kaum muslimin, melainkan langkah pencegahan untuk melindungi Madinah dan umat Islam dari ancaman yang nyata. Bani Mustalik adalah salah satu kabilah Arab yang berasal dari cabang Huza'ah, dipimpin oleh Al-Harith bin Abi Dirar. Kabilah ini menjalin hubungan dan dukungan dengan Quraisy Mekah, yang sejak lama memusuhi Islam dan kaum muslimin. Setelah kekalahan Quraisy dalam beberapa peperangan, mereka terus berusaha melemahkan Madinah melalui sekutu-sekutu kabilah Arab di sekitarnya. Kabar sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Bani Mustalik sedang mengumpulkan pasukan dan persenjataan dengan tujuan menyerang Madinah. Informasi ini diperoleh dari mata-mata dan juga dari kabilah-kabilah yang masih menjalin komunikasi dengan kaum muslimin. Ancaman ini sangat serius, karena jika serangan dilakukan secara mendadak, keselamatan Madinah dan stabilitas kaum muslimin akan terancam. Melihat situasi tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menunggu hingga musuh menyerang. Beliau memilih untuk bertindak lebih dahulu sebagai bentuk strategi pertahanan dan upaya menjaga keamanan umat Islam. Keputusan ini mencerminkan kebijaksanaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemimpin negara dan panglima perang yang selalu mengutamakan keselamatan umat dan mencegah pertumpahan darah yang lebih besar. Dengan demikian, latar belakang perang Bani Mustalik berakar pada ancaman nyata terhadap Madinah, permusuhan yang berkelanjutan dari sekutu Quraisy, serta kewajiban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjaga keamanan dan persatuan kaum muslimin. Bab 2. Strategi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan persiapan pasukan. Setelah menerima kabar yang jelas tentang rencana penyerangan Bani Mustalik terhadap Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera mengambil keputusan yang tegas dan terukur. Beliau tidak menunda-nunda tindakan, karena penundaan hanya akan memberi kesempatan musuh untuk memperkuat diri dan memilih waktu serangan yang lebih berbahaya. Strategi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sejak awal bersifat preventif dan defensif, bertujuan melindungi Madinah dan kaum muslimin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan untuk keluar dari Madinah dan menghadapi musuh di luar wilayah kota, sehingga ancaman tidak sampai masuk ke pusat pemukiman kaum muslimin. Beliau memimpin langsung pasukan kaum muslimin, menunjukkan kepemimpinan yang kuat dan memberi semangat kepada para sahabat. Dalam ekspedisi ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membawa sekitar 700 orang pasukan. Di antaranya terdapat 30 pasukan berkuda. Sebagaimana kebiasaan beliau, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan persiapan dengan penuh ketelitian. Beliau menunjuk Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, dalam sebagian riwayat Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu, sebagai penjaga Madinah selama beliau pergi, agar keamanan kota tetap terjaga. Pasukan dipersiapkan secara disiplin, baik dari sisi logistik, persenjataan, maupun kesiapan mental dan spiritual. Dalam perjalanan menuju lokasi Bani Mustalik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjaga kerahasiaan arah dan tujuan pasukan agar tidak diketahui musuh. Beliau juga memilih jalur yang tepat hingga sampai di sumber air Muraisik, tempat strategis yang menjadi pusat berkumpulnya Bani Mustalik. Menguasai sumber air ini merupakan langkah penting, karena air adalah kebutuhan utama bagi pasukan di wilayah gurun. Strategi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan kecerdasan militer yang tinggi. Mendahului musuh sebelum mereka menyerang, menguasai titik strategis tanpa merusak pemukiman, menjaga moral pasukan dengan kepemimpinan langsung. Persiapan yang matang dan strategi yang tepat inilah yang menjadi sebab utama kaum muslimin mampu menghadapi Bani Mustalik dengan keunggulan sebelum pertempuran benar-benar terjadi. Bab 3. Terjadinya perang di Muraisik. Setibanya pasukan kaum muslimin di Muraisik, sebuah sumber air yang menjadi tempat berkumpulnya Bani Mustalik,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera mengatur barisan pasukan dengan tertib dan penuh kewaspadaan. Penguasaan sumber air ini menjadi keunggulan strategis bagi kaum muslimin, karena secara tidak langsung melemahkan posisi lawan sebelum pertempuran besar dimulai. Bani Mustalik tidak menyangka bahwa pasukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan datang dengan cepat dan terorganisir. Mereka belum siap sepenuhnya untuk berperang, sehingga kondisi ini membuat barisan mereka goyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terlebih dahulu mengajak mereka kepada Islam, sebagaimana kebiasaan beliau sebelum terjadinya pertempuran. Namun ajakan tersebut ditolak dan ketegangan pun meningkat. Pertempuran akhirnya tidak dapat dihindari. Perang di Muraisik berlangsung singkat namun menentukan. Kaum muslimin bertempur dengan semangat keimanan dan kedisiplinan tinggi, sementara Bani Mustalik bertempur dalam keadaan terkejut dan kurang persiapan. Dalam pertempuran tersebut sekitar 10 orang dari Bani Mustalik terbunuh, sedangkan dari pihak kaum muslimin hanya 1 orang sahabat yang gugur, yaitu Hisham bin Syubabah radhiyallahu anhu yang wafat akibat kesalahan sasaran. Melihat kekalahan yang tak terelakkan, sebagian besar Bani Mustalik melarikan diri, sementara yang lainnya menyerah dan menjadi tawanan. Kaum muslimin berhasil memenangkan pertempuran tanpa kerusakan besar dan tanpa korban yang banyak. Kemenangan ini menunjukkan betapa strategi, kesiapan dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala memainkan peran penting dalam setiap peperangan yang dipimpin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan berakhirnya pertempuran di Muraisik, ancaman Bani Mustalik pun berhasil dipatahkan. Namun peristiwa besar yang berkaitan dengan perang ini belum berakhir, karena setelahnya terjadi berbagai kejadian penting yang membawa pelajaran besar bagi umat Islam. Bab 4. Tawanan perang dan pernikahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah pertempuran di Muraisik berakhir dengan kemenangan kaum muslimin, banyak anggota Bani Mustalik yang ditawan, termasuk perempuan dan anak-anak. Di antara para tawanan tersebut terdapat Juwairiyah binti Al-Haris, putri pemimpin Bani Mustalik, Al-Haris bin Abi Diror. Ia adalah seorang wanita terpandang di kaumnya dan memiliki kedudukan yang mulia. Juwairiyah radhiyallahu anha jatuh sebagai tawanan dan berada di bawah kepemilikan salah seorang sahabat. Ia kemudian datang menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meminta bantuan agar dapat menebus dirinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengarkan permohonannya dengan penuh kasih sayang dan menawarkan kepadanya pilihan yang lebih mulia, yaitu masuk Islam dan menikah dengan beliau. Juwairiyah pun menerima Islam dengan penuh keikhlasan dan menjadi istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernikahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Juwairiyah radhiyallahu anha membawa dampak yang sangat besar bagi Bani Mustalik. Ketika para sahabat mengetahui bahwa para tawanan adalah kerabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka berkata, "Tidak pantas bagi kami menawan keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Maka para sahabat secara sukarela membebaskan ratusan tawanan tanpa tebusan. Hal ini menjadi salah satu pembebasan tawanan terbesar dalam sejarah Islam. Melihat kemuliaan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sikap mulia kaum muslimin, hati Bani Mustalik pun tersentuh. Banyak dari mereka kemudian memeluk Islam bukan karena paksaan, tetapi karena menyaksikan langsung keadilan, kasih sayang, dan kebijaksanaan Islam. Peristiwa ini menunjukkan bahwa pernikahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan semata urusan pribadi, melainkan juga bagian dari dakwah dan rekonsiliasi sosial. Dari peperangan yang berpotensi menimbulkan permusuhan berkepanjangan, Allah Subhanahu wa Ta'ala justru menghadirkan jalan perdamaian dan hidayah bagi seluruh kabilah. Bab 5. Fitnah kaum munafik pasca perang Bani Mustalik. Setelah kemenangan kaum muslimin dalam perang Bani Mustalik, muncul ujian besar yang tidak datang dari musuh di medan perang, melainkan dari dalam tubuh umat Islam sendiri, yaitu fitnah kaum munafik. Peristiwa ini menunjukkan bahwa bahaya perpecahan internal seringkali lebih berbahaya daripada serangan musuh dari luar. Fitnah ini bermula dari perselisihan kecil antara seorang sahabat dari kaum Muhajirin dan seorang sahabat dari kaum Ansyar di sebuah sumber air. Perselisihan itu sebenarnya sepele,
namun masing-masing sempat memanggil kaumnya untuk meminta dukungan. Seruan tersebut hampir memicu pertikaian antar sesama kaum muslimin. Melihat kesempatan ini, Abdullah bin Ubay bin Salul, pemimpin kaum munafik di Madinah, segera memanfaatkannya untuk mengadu domba. Ia melontarkan ucapan yang bernada provokatif dan penuh kebencian, dengan mengatakan bahwa kaum Muhajirin telah merugikan kaum Anshor. Ia bahkan berkata dengan sombong, "Jika kita kembali ke Madinah, orang yang mulia pasti akan mengusir orang yang hina." Ucapan ini jelas ditujukan untuk merendahkan Rasulullah alaihi wasallam dan kaum Muhajirin. Perkataan tersebut didengar oleh Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, seorang sahabat muda yang kemudian melaporkannya kepada Rasulullah alaihi wasallam. Awalnya, sebagian orang meragukan laporan itu karena Abdullah bin Ubay dikenal pandai berbicara di hadapan umum. Namun Rasulullah alaihi wasallam tetap bersikap bijaksana dan tidak terburu-buru mengambil tindakan. Untuk meredam suasana dan mencegah konflik meluas, Rasulullah alaihi wasallam segera memerintahkan pasukan untuk melanjutkan perjalanan, meskipun saat itu bukan waktu yang biasa untuk berjalan. Keputusan ini berhasil mengalihkan perhatian kaum muslimin dan memadamkan api fitnah sebelum berkembang menjadi perpecahan. Tidak lama kemudian, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu yang membongkar kedustaan kaum munafik, sebagaimana termaktub dalam surah Al-Munafikun. Ayat-ayat tersebut menegaskan kebohongan dan niat buruk Abdullah bin Ubay, serta memperingatkan kaum muslimin agar tidak terpengaruh oleh fitnah mereka. Peristiwa ini mengajarkan bahwa persatuan umat Islam harus dijaga di atas segala perbedaan. Fitnah dan provokasi dapat menghancurkan umat jika tidak disikapi dengan bijak. Rasulullah alaihi wasallam adalah teladan dalam kesabaran, kebijaksanaan, dan kepemimpinan. Bab 6. Peristiwa Hadithul Ifk. Setelah perang Bani Mustalik usai dan pasukan kaum muslimin dalam perjalanan pulang menuju Madinah, terjadilah salah satu ujian terberat dan paling menyakitkan dalam kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya, yaitu peristiwa Hadisul Ifk, fitnah besar. Peristiwa ini bermula ketika Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ikut serta dalam perjalanan tersebut. Saat rombongan berhenti untuk beristirahat, Aisyah radhiyallahu anha keluar dari tandunya atau sekedup untuk suatu keperluan. Ketika kembali, ia menyadari kalungnya hilang, lalu kembali mencarinya. Tanpa disadari, pasukan telah berangkat karena mengira Aisyah radhiyallahu anha sudah berada di dalam tandu, sebagaimana kebiasaan sebelumnya. Aisyah radhiyallahu anha pun tertinggal sendirian di tempat tersebut. Ia memilih duduk menunggu, yakin bahwa pasukan akan kembali mencarinya. Tidak lama kemudian, Safwan bin Al-Mu'attal radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang berjalan di belakang rombongan, menemukan Aisyah radhiyallahu anha dan segera mengantarkannya kembali ke Madinah dengan penuh kehormatan dan tanpa sepatah kata, selain ucapan istirja. Namun, kejadian ini dimanfaatkan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, pemimpin kaum munafik, untuk menebarkan fitnah keji terhadap Aisyah radhiyallahu anha. Ia menyebarkan tuduhan dusta yang sangat menyakitkan dan sayangnya sebagian kecil kaum muslimin ikut membicarakannya tanpa memastikan kebenaran. Fitnah ini mengguncang Madinah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat bersedih dan tertekan, namun tidak segera mengambil keputusan, melainkan menunggu petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aisyah radhiyallahu anha sendiri jatuh sakit karena kesedihan yang mendalam dan tidak mengetahui sepenuhnya apa yang dibicarakan orang-orang tentang dirinya hingga beberapa waktu kemudian. Selama hampir 1 bulan, wahyu tidak turun. Masa ini menjadi ujian kesabaran yang luar biasa bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Aisyah radhiyallahu anha, dan seluruh kaum muslimin. Hingga akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat-ayat dalam surat An-Nur ayat 11-20 yang dengan tegas membersihkan nama Aisyah radhiyallahu anha, mengutuk para penyebar fitnah dan menetapkan hukum serta adab dalam menghadapi berita bohong. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa peristiwa ini
meskipun tampak menyakitkan, mengandung hikmah besar bagi umat Islam. Di antaranya, pentingnya tabayun, klarifikasi, menjaga lisan dan tidak mudah mempercayai kabar tanpa bukti. Peristiwa hadisul ifk menjadi pelajaran abadi bahwa kehormatan seorang mukmin sangatlah mulia dan bahwa kebenaran pada akhirnya akan selalu ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun setelah ujian yang berat. Bab 6. Peristiwa hadisul ifk. Setelah perang Bani Mustalik usai dan pasukan kaum muslimin dalam perjalanan pulang menuju Madinah, terjadilah salah satu ujian terberat dan paling menyakitkan dalam kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya, yaitu peristiwa hadisul ifk, fitnah besar. Peristiwa ini bermula ketika Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ikut serta dalam perjalanan tersebut. Saat rombongan berhenti untuk beristirahat, Aisyah radhiyallahu anha keluar dari tandunya atau sekeduk untuk suatu keperluan. Ketika kembali, ia menyadari kalungnya hilang, lalu kembali mencarinya. Tanpa disadari, pasukan telah berangkat karena mengira Aisyah radhiyallahu anha sudah berada di dalam tandu, sebagaimana kebiasaan sebelumnya. Aisyah radhiyallahu anha pun tertinggal sendirian di tempat tersebut. Ia memilih duduk menunggu, yakin bahwa pasukan akan kembali mencarinya. Tidak lama kemudian, Safwan bin Al-Mu'attal radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang berjalan di belakang rombongan, menemukan Aisyah radhiyallahu anha dan segera mengantarkannya kembali ke Madinah dengan penuh kehormatan dan tanpa sepatah kata, selain ucapan istirja. Namun, kejadian ini dimanfaatkan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, pemimpin kaum munafik, untuk menebarkan fitnah keji terhadap Aisyah radhiyallahu anha. Ia menyebarkan tuduhan dusta yang sangat menyakitkan dan sayangnya sebagian kecil kaum muslimin ikut membicarakannya tanpa memastikan kebenaran. Fitnah ini mengguncang Madinah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat bersedih dan tertekan, namun tidak segera mengambil keputusan, melainkan menunggu petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aisyah radhiyallahu anha sendiri jatuh sakit karena kesedihan yang mendalam dan tidak mengetahui sepenuhnya apa yang dibicarakan orang-orang tentang dirinya hingga beberapa waktu kemudian. Selama hampir 1 bulan, wahyu tidak turun. Masa ini menjadi ujian kesabaran yang luar biasa bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Aisyah radhiyallahu anha, dan seluruh kaum muslimin. Hingga akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat-ayat dalam surat An-Nur ayat 11-20 yang dengan tegas membersihkan nama Aisyah radhiyallahu anha, mengutuk para penyebar fitnah dan menetapkan hukum serta adab dalam menghadapi berita bohong. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa peristiwa ini, meskipun tampak menyakitkan, mengandung hikmah besar bagi umat Islam. Di antaranya, pentingnya tabayun, klarifikasi, menjaga lisan dan tidak mudah mempercayai kabar tanpa bukti. Peristiwa hadisul ifk menjadi pelajaran abadi bahwa kehormatan seorang mukmin sangatlah mulia dan bahwa kebenaran pada akhirnya akan selalu ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun setelah ujian yang berat. Masih banyak kisah para nabi dan teladan agung yang penuh hikmah, pelajaran iman, dan nasihat kehidupan yang akan terus menguatkan hati kita di jalan Allah. Jangan lewatkan kisah-kisah berikutnya. Kisah yang bukan hanya untuk didengar, tetapi untuk direnungkan dan diamalkan. Jika kisah ini bermanfaat dan menyentuh hati, jangan lupa untuk like, bagikan agar menjadi amal jariah, tuliskan komentar sebagai bentuk dukungan, dan subscribe agar tidak tertinggal kisah-kisah Islami selanjutnya. Semoga Allah memberkahi kita semua dengan ilmu yang bermanfaat dan hati yang selalu kembali kepadanya. Sampai jumpa di kisah berikutnya.